Tsumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan, melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dan kita telah menyelesaikan ibadah salat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari kita hari ini dan Allah terima semua amal ibadah kita. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, kita juga telah menyelesaikan berbagai macam kegiatan dalam rangkaian Idul Adha, mulai dari mengisi hari-hari pertama di awal Zulhijjah dengan berbagai macam ibadah sebagaimana disunahkan dan dianjurkan, termasuk puasa Arafah sebelum Id kemarin. Kemudian jemaah haji dari saudara-saudara kita juga telah menuntaskan manasik hajinya sampai hari ini, tinggal ifadah lalu kembali ke tanah air. Dan kita juga telah menunaikan salat Id, kemudian menyembelih hewan kurban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua syiar yang telah kita hidupkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda dari ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang-orang yang mengagungkan syiar Allah, itu merupakan pertanda adanya takwa di dalam hati mereka. Baik, melanjutkan kajian kitab Fiqh Al-Wajiz. Kita sekarang masuk kepada bab an-najasat, hal-hal yang terkait dengan najis. Dalam pembahasan tentang makna taharah, suci, maka sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan suci itu adalah, atau bersuci itu adalah raf'ul hadas au izalatun najis, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Disebut dengan kalimat mengangkat karena dia tidak menghilangkan. Karena hadas itu tidak berbentuk. Baik itu hadas kecil, karena buang air, buang angin, buang air besar, buang air kecil, buang angin, atau hadas besar, misalnya karena junub, mimpi, atau yang lainnya. Itu dia tidak berbentuk, tapi tidak bisa dipakai untuk sholat, maka perlu bersuci. Maka disebut dengan kalimat raf'ul hadas, mengangkat hadas. Wa izalatun najis. Nah, kalau najis sesuatu yang berbentuk, terlihat, baik itu mengenai pakaian kita, baik itu mengenai badan kita, baik itu mengenai tempat sholat kita. Hadis najis itu menghalangi kita untuk sholat, baik ketika dia kena badan, pakaian, atau tempat sholat. Maka disebut dengan kalimat izalah. Izalah itu artinya menghilangkan. Karena dia nyata, karena dia terlihat, maka harus kita hilangkan. Itulah yang disebut dengan taharah. Sekarang kita bicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan najis. Apa itu najis? An-najasat jam'u najasah. Ini dari bahasa saja. Dalam fikih-fikih selalu disebut dengan kalimat an-najasat. Najasat itu bentuk jamak, bentuk banyak dari kalimat najis. Apa itu najis? Kullu syai'in yastaghfiruhu ahlut taba'is salimah wa yatahaffaduna anhu
wa yaghsiluna thiyab idza asabahum kal adarah wal baul. Jadi najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor, yang dianggap menjijikkan oleh tabiat yang salimah, tabiat yang masih baik. Tabiat yang masih baik artinya secara alami, secara fitrah kita menganggap itu kotor, itu menjijikkan, itu buruk. Kenapa yang dipakai adalah taba'ius salimah? Kenapa yang dipakai adalah karakter yang masih baik, tabiat yang masih salimah? Karena ada orang-orang yang tabiatnya sudah melenceng, sudah berubah. Misalnya orang kalau dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tidak sadar, maka tabiatnya tidak salimah lagi. Maka yang najis pun tidak dia anggap najis lagi. Bisa dia makan, bisa dia minum kalau dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Itu tidak kita jadikan sebagai ukuran. Yang dijadikan sebagai ukuran adalah tabiat yang masih natural, tabiat yang masih salimah, yang masih baik. Itu yang dianggap sebagai ukurannya. Kalau dianggap kotor atau yang najis itu adalah yang dianggap kotor oleh tabiat yang baik itu tadi. Kemudian kita selalu menjaga diri, menjauhi hal-hal yang najis itu. Berarti itu najis. Kalau kita tidak mau terkena oleh benda-benda itu, berarti itu najis. Karena biasanya kalau benda itu tidak najis, kita tidak menjaga diri. Misalnya air wudhu, walaupun kena pakaian kita, kena sarung kita, nggak masalah. Kita tidak menjauhi dari dia, berarti itu tidak najis. Atau hal-hal yang lain yang biasa kita dekati sehari-hari atau yang biasa kena sehari-hari oleh pakaian atau badan kita. Karena kita merasa itu kotor, maka kita selalu ingin menyucikannya, membersihkannya apabila kita terkena oleh benda itu. Makanya itulah yang namanya najis. Kita anggap kotor, kita menjaga diri darinya, kemudian kita ingin segera membersihkannya kalau terkena benda itu. Itulah yang disebut dengan najis. Kal'adarah wal baul, ini contohnya saja. Seperti kotoran manusia atau kencing manusia. Ini adalah salah satu contoh dari benda-benda najis. Wal aslu fil asya'i al ibahah wa taharah. Ini merupakan hukum dasar. Hukum dasar dalam kaidah fikih itu bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh dan suci. Boleh dan suci. Itu untuk najis. Kalau hukum asal untuk ibadah dilarang, haram sampai ada perintah. Tapi kalau untuk selain dari ibadah, hukumnya boleh dan suci. Faman za'ama najasatu 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil fa in nahadha bihi fadhalik wa in 'ajiza 'anhu aw ja'a bima la taqumu bihi al-hujjah fal wajib 'alaina al-wuquf 'ala ma yaqtadhi al-asl wal bara'ah. Kalau hukum dasarnya boleh dan suci, misalnya air ini hukum asalnya kita kan nggak tahu. Hukum asalnya kita tidak tahu. Hukumnya kita tidak tahu. Kita kembalikan kepada hukum asalnya. Apa itu? Ini suci. Ini suci. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwasanya ini haram. Bahwasanya ini haram. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwa benda ini haram, maka kita anggap ini najis. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan bahwa benda ini haram, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Apa itu? Suci dan boleh. Misalnya kita tanyakan,
Ini apa isinya? Ini hanya air putih saja. Ya, air putih itu kan air gunung atau apa, air sungai pun itu suci. Nah, air gunung atau air sungai itu suci, berarti ini suci. Tidak ada dalil yang mengatakan ini haram. Gitu. Kalau misalnya ini apa isinya? Oh, ini isinya adalah alkohol, ini isinya adalah arak yang memabukkan. Ada dalil yang mengharamkan arak? Ada. Berarti ini hukumnya haram. Kalau kita tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ini haram, maka kita kembalikan kepada hukum asal, yaitu halal. Ya, kembalikan dengan ibadah. Kalau ibadah hukumnya haram, nggak boleh kita kerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Li'anna al-hukma bin najasa hukmun taklifi ta'ummu bil balwa fala yahillu ya illa ba'da qiyamil hujjah. Ya, karena hukum najasah itu adalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu artinya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah umum diketahui. Ya, maka kita harus menunggu dalil pengharamannya. Kalau tidak, maka ini adalah halal. Oleh karena itu, tentu kita ingin mencari atau melihat dalil apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baulul adami wa ghaituhu. Buang air kecil manusia ya dan kotorannya. Berarti itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Pertama, kotoran. Idza wati'a ahadukum bin na'lihil adha fa inna turaba lahu tahurun wal adha kullu ma ta'adzaita bihi minan najasa wal qadra wa hajar wa syauq wa ghairu dzalik wal muradu bihi fil hadits an najasa kama huwa wadih. Yang pertama itu adalah kotoran manusia. Kotoran manusia itu najis. Kalau mengenai badan, pakaian, tempat sholat kita harus kita bersihkan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, apabila sendalmu menginjak kotoran, ya tai, apabila sendalmu menginjak kotoran, maka tanah itu bisa membersihkannya. Ada beberapa poin yang ingin kita pahami dalam hadis ini. Apabila sendalmu menginjak kotoran, maka tanah bisa membersihkannya. Kenapa yang dipakai di sini adalah sendal? Bukankah sendal kita taruh di luar? Apa hubungannya dengan sholat? Hubungannya adalah ketika sendal itu dipakai untuk sholat. Karena pada masa Rasulullah SAW, mereka terbiasa memakai sendal untuk sholat. Mereka biasa memakai sendal, sepatu untuk sholat. Apa hukumnya? Boleh. Jadi sholat memakai sendal, sholat memakai sepatu hukumnya boleh. Ya, tapi tentu dilihat juga dengan kondisi. Pada masa itu mereka sholatnya di atas padang pasir. Termasuk Masjid Nabawi itu pun lantainya masih pasir. Maka sholat menggunakan sendal itu nggak ada masalah, ya, dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi tempat sholat kita sekarang semuanya menggunakan karpet, termasuk Masjid Nabawi, termasuk Masjidil Haram, semuanya ada karpetnya. Apa hukum menggunakan sendal? Ya kalau sandalnya dari bawah tentu nggak boleh kita pakai ke sini. Ya, tapi kalau sandalnya di dalam untuk ruangan saja boleh. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya yang kita ambil sebagai pelajaran dalam bab ini bahwa kotoran itu najis. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat itu untuk membersihkannya. Itu berarti itu najis. Kalau dibiarkan saja itu suci.
Tapi ketika diperintahkan untuk dibersihkan, berarti itu najis. Berarti kotoran itu najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, membersihkan sendal ketika terkena najis itu cukup dengan tanah saja. Cukup dengan tanah saja. Maksudnya gimana? Sendal yang kita pakai itu kita gosok-gosokkan ke tanah begini atau gini. Kaki kita gosokkan ke tanah. Kata Rasulullah, itu sudah menyucikannya. Tanah itu bisa menyucikan najis. Tapi kan nggak hilang, bekas-bekas yang nggak hilang, kotornya nggak mungkin hilang semua seperti dengan tanah, seperti dengan air. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti itu dan membolehkannya. Maka ya cukup bagi kita untuk menggosokkan ke tanah, maka dianggap itu sudah suci. Itu 3 poin dalam hadis ini. Adapun kencing, ya, yang kita ambil poin di sini adalah bahwa kotoran manusia itu najis. Ya, kotoran manusia itu najis. Oleh karena itu, ya maka kita ya perlu berhati-hati, perlu ya menjaga kebersihan ketika buang air, termasuk buang air besar. Ya, buang air besar kita lakukan di tempatnya supaya apa? Supaya tidak mengenai benda-benda lain yang suci. Karena kotoran manusia itu najis. Yang kedua adalah al-baul, kencing, buang air kecil. Itu juga najis. Itu juga najis. Apa dasarnya? Ada sebuah hadis, Arabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah da'uhu wa la tuzrimu. Qala falamma faragha da'a bidalwi min ma'in fasabbahu alaih. Jadi ceritanya itu hadis ini sahih muttafaqun alaih. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu adalah Arab yang datang dari pedalaman, yang belum familiar dengan kehidupan kota. Orang Badui itu tinggal di pedalaman, ya punya tenda-tenda, kemudian mereka tinggal di situ, ya namanya tinggal di padang pasir. Kalau mau buang air kan tinggal pergi ke padang pasir, buang air di situ. Ya, barangkali di padang pasir itu tidak ada pohon. Ya, maka dia buang air di padang pasir aja. Dan biasa seperti itu. Tidak ada toilet, tidak ada tempat buang hajat dan sebagainya. Mereka biasa buang air di mana saja. Ketika mereka datang ke kota Madinah, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masjid itu masih dalam bentuk yang sederhana. Ya, dindingnya hanya separuh saja. Separuh. Kemudian tiang-tiang dikasih atap pelepah kurma. Lantainya apa? Pasir. Maka datang Badui ini masuk dalam masjid, kencing dia di pojok masjid. Karena dia menganggap itu biasa saja, nah, dia di padang pasir biasa saja. Kencing dia di pojok masjid. Orang-orang pasti marah. Ya, bagaimana kita melihat ada orang kencing di masjid? Para sahabat langsung bangun ingin mengusir orang yang sedang kencing itu. Karena mereka tidak mau masjidnya dikotori, dikencingi. Tapi coba lihat bagaimana bijaknya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Da'uhu wa la tuzrimu. Biarkan, jangan kamu usir. Para sahabat kaget, oh, dibiarkan orang kencing di masjid. Ya, dibiarkan orang kencing di masjid. Kalau kita melihat orang kencing di masjid, apa yang kita lakukan? Kita mungkin langsung teriak, langsung mengusirnya, betul nggak? Ya, karena kita tidak rela tempat sholat kita dikotori. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan biarkan? Ini yang namanya kebijaksanaan dan kecerdasan. Rasulullah SAW paham bahwa kalau orang sudah buang air, kalau sudah kencing, bisa nggak orang menahan kencing itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun tetap akan diusir, apa yang terjadi? Kencingnya tetap keluar,
dia lari ke sana ke sini. Ya, di pojok sana dikejar, dia lari ke sini. Kencing keluar terus. Ya, dikejar ke sini, dia lari ke sini. Akhirnya seluruh masjid itu penuh dengan kencing. Tapi ketika dia kencing di satu tempat, maka nggak mencar kemana-mana. Ya, kencingnya numpuk di situ. Itu bijaksananya Rasulullah. Dia tahu, dia bukannya tidak menerima, dia bukannya rela mesti dikencing, tidak. Tapi dia melihat bagaimana menanggulanginya. Bagaimana menanggulanginya. Maka kata Rasulullah, biarkan, jangan diusir. Nanti kalau dia sudah selesai, ambil air, siram tempat itu. Ambil air, siram tempat itu. Selesai. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu membuat orang Badui tadi ya takjub dengan Rasulullah masuk Islam dan mengatakan ya, semoga Allah merahmati Muhammad saja, yang lainnya tidak. Itu kata dia. Ya, karena dia melihat Rasulullah itu bijaksana. Ya, itu 1 dan 2. Buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga dan keempat, al-madhi wal wadi. Al-madhi wal wadi. Apa itu? Amal madi fahuwa ma'un abyad raqiq ladhij yakhruju 'inda syahwa la bi syahwa wala dafaq wala yaqibuhu fatur. Ya, atau futur. Wa rubbama la yahussu bi khurujih wa yakunu dzalika lirajul wal mar'ah. Madhi itu adalah ya cairan bening ya, kemudian lengket-lengket, kemudian keluar ketika ada syahwat atau tidak ada syahwat, kemudian dia tidak ya memancar, muncrat ya, biar jelas kalimatnya, dan tidak diikuti oleh hilangnya syahwat. Itu yang membedakannya dengan mani. Ya, itu yang membedakannya dengan mani. Bedanya dengan mani, kalau mani itu kental, ya, putih, kalau madhi itu bening. Ya, itu bedanya. Kalau dari segi warna, lengket juga sama. Kemudian keluar ya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, ya bisa jadi, tapi kebanyakan karena syahwat, ya baik karena bersenda gurau dengan istri atau mungkin membaca bacaan-bacaan yang mengandung syahwat atau menonton tontonan tayangan yang berbau syahwat, ya sehingga keluar cairan itu. Dia tidak muncrat ya seperti mani dan tidak diikuti oleh futur. Artinya kalau mani keluar, syahwat kita hilang. Kalau madhi keluar, syahwat tidak hilang. Itu yang membedakan antara mani dengan madhi. Ya, antara mani dengan madhi. Barangkali ya kita tidak sadar keluarnya. Ya, tidak sadar keluarnya, dia keluar saja begitu. Ya, itu tadi karena ada rangsangan atau tidak ada rangsangan. Dan itu bisa terjadi pada laki-laki atau wanita. Ya, bisa terjadi pada laki-laki atau wanita. Jelas ya, itu namanya madhi. Dan itu najis. Ya, madhi itu najis. Semua ulama sepakat bahwa madhi itu najis. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang keluar madhi itu untuk menyuci kemaluannya. Ya. An Ali radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza wa kuntu astahi an as'al an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanat bi ibnatihi. Fa amartu al-Miqdad bin Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Jadi Ali radhiyallahu anhu ya, suami dari Fatimah binti Muhammad, itu adalah laki-laki yang madza. Madza itu artinya orang yang selalu gampang keluar madhi. Gampang keluar madhi. Ini menunjukkan bahwa itu biasa saja. Itu biasa saja. Ali saja
menantu Rasulullah SAW seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian orang yang selalu keluar madhi itu orang yang syahwatnya tinggi atau orang yang nafsunya tidak terkendali. Tidak. Ini adalah sesuatu yang yang fitrah, yang bisa saja terjadi pada siapapun. Tadi dikatakan baik karena syahwat atau tidak syahwat. Ya barangkali Ali keluar karena tidak ada syahwatnya, tapi begitu ya kondisi dia secara pribadi yang dialami. Tidak mungkin kan Ali ya mengumbar syahwatnya atau membaca bacaan atau bersenda gurau dengan perempuan lain. Ini kan nggak mungkin. Berarti bisa jadi keluarnya karena itu tadi tanpa syahwat, tapi keluar dia. Maka kata Ali, aku malu kalau bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu ya adalah mertuaku, karena kedudukan anaknya denganku, maksudnya Fatimah. Ya malu dia bertanya kepada Rasulullah, kepada mertuanya sendiri. Maka dia gunakan orang lain untuk bertanya. Ya, maka dia minta kepada Miqdad bin Aswad, tolong kamu tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau orang itu mazza, bagaimana kalau orang itu gampang keluar madhi. Apa kata Rasulullah? Hendaklah ia menyuci kemaluannya lalu kemudian berwudu. Perintah untuk menyuci kemaluan menunjukkan bahwa dia najis. Ya, dia najis, dia bersihkan baru kemudian dia berwudu. Baru kemudian dia sholat, itu maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa madhi itu najis. Apa bedanya dengan wadi? Ya, amal wadi fa huwa ma'un abyad sakhin yakhruju ba'dal baul. Kalau wadi biasanya yang cairan juga yang keluar setelah buang air kecil, setelah pipis. Ya, kalau ada cairan yang menyertainya itu disebut dengan wadi. Ya, disebut dengan wadi. Ya, bedanya dengan madhi tadi ya nggak ada kaitannya dengan buang air. Ya, kalau keluar setelah kencing, setelah pipis itu disebut dengan wadi dan dia juga najis. An Ibnu Abbas qala al-mani wal wadi wal madhi. Ada 3 hal. Mani, wadi, madhi. Amal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Kalau mani, kalau keluar maka kita wajib mandi karena dia hadas besar. Ya, dia hadas besar, kita wajib mandi. Adapun wadi dan madhi, sedangkan orang yang keluar mani, wadi atau madhinya, apa kata Rasulullah, apa kata Ibnu Abbas? Hendaklah ia menyuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya salat. Ini maksudnya orang yang keluar mani wajib mandi, adapun wadi dan madhi hukumnya sama. Cukup dibersihkan kemaluan, wudu, salat. Ya, cukup dibersihkan kemaluan, wudu, kemudian salat. Bagaimana kalau mengenai pakaian? Nah, kalau ini karena dia najis berarti harus kita bersihkan. Kalau karena dia najis maka harus kita bersihkan. Nanti kita lihat bagaimana cara membersihkan najis. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, raus ma la yu'kal lahmu. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti apa? Babi, ya, anjing yang tidak kita makan dagingnya, atau hewan-hewan lain yang tidak kita makan dagingnya. An Abdullah qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz faqala i'tini bi thalathati ahjar fawajadtu lahu hajraini wa waratha wa rawthatu himar fa amsaka al-hajraini wa taraha ar-rawthah wa qala hiya najis. Dari Abdullah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan di sini Abdullah, apakah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Dari Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang air besar. Ya, lalu kemudian dia mengatakan, tolong ambilkan saya 3 batu yang dijadikan sebagai alat untuk bersuci, bukan air, batu.
Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa cara bersuci itu sederhana sekali. Yang penting kita yakin dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersuci dengan batu. Apakah batu bisa membersihkan sebersih-bersihnya seperti dengan air? Tentu tidak. Ya nggak mungkin digosok-gosok dengan batu itu, bisa luka kita. Tapi begitulah contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menjadi contoh pelajaran bagi kita bahwa yang kita gunakan untuk bersuci tidak hanya air, tapi juga benda-benda padat lainnya yang dibolehkan selama tidak najis. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ke hotel mewah, hotel bintang 5, hotel bintang 5 itu karena kita nggak lihat air, kecuali di wastafel untuk untuk cuci tangan. Di toilet itu nggak ada airnya. Karena membilasnya atau itu langsung disemprot, ditembak dari bawah. Kita kadang-kadang kan nggak merasa puas bersuci seperti itu, ya. Atau misalnya kalau kita buang air besar bisa dibersihkan dengan cara tembak dari bawah itu. Bagaimana kalau kencing atau pipis? Nggak ada airnya, ya. Apa kita keluar untuk bersuci? Nggak mungkin kan, di luar ada orang. Di sini kita pakai apa yang dicontohkan oleh Nabi, bersuci dengan benda padat. Apa? Tisu. Tisu itu sudah cukup membersihkan, ya. Tapi kan nggak menghilangkan, nggak sepenuhnya menghilangkan bekas-bekasnya. Coba bandingkan dengan batu. Mana yang lebih bersih? Mana yang lebih bersih, tisu dengan batu? Ya, bersihan tisu. Ya. Ini kan kalau tidak kita dapatkan air. Yang paling utama dalam bersuci itu air tetap. Kalau tidak ada, seperti Nabi tadi di padang pasir, di mana mau dicari air? Maka dia gunakan batu. Begitu juga kita. Ya, cuman kadang-kadang kita nggak merasa yakin. Ya, itu kan namanya keyakinan pribadi. Ingat bahwa dalam beragama tidak selamanya keyakinan itu bisa kita jadikan sebagai dalil atau dasar. Ya, tetap yang paling utama itu adalah dalil. Ya. Lalu aku mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran keledai. Himar. Keledai. Berarti yang dimaksud di sini adalah keledai jinak. Karena kalau keledai liar itu boleh dimakan. Kalau keledai jinak itu nggak boleh dimakan. Ya, aku mendapati 2 batu dan 1 kotoran keledai jinak. Rasulullah SAW kemudian mengambil 2 batu itu lalu melemparkan atau membuang yang kotoran. Berarti kotorannya sudah ya mengering dan keras. Ya, diambil 2 batu, dibuang yang kotoran. Dan kami mengatakan ini najis. Nah, yang kita ambil adalah kalimat bahwa kotoran hewan keledai jinak, karena keledai jinak itu tidak boleh dimakan. Kalau kotoran hewan keledai jinak, maka itu najis. Dan itu kemudian bisa kita kiaskan kepada hewan-hewan lain yang tidak kita makan dagingnya. Bagaimana dengan hewan yang kita makan dagingnya? Apa hukum kotoran hewan yang kita makan dagingnya? Seperti kotoran sapi, ya, kotoran kambing, kotoran unta. Apa hukumnya? Najis atau bersih? Najis? Tidak. Ya, kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Apa dalilnya? Apa buktinya? Pernah ada orang Arab Badui, ya kalian Arab Badui, karena Malsa itu banyak Arab Badui. Orang Badui ini ya kadang dia tidak nyaman tinggal di kota. Biasa bebas di padang pasir, walaupun ada kota Mekah Madinah, tetap ada Badui itu di pedalaman. Badui datang ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, sakit dia. Sakit. Kenapa? Sakit perut. Sakit perut. Barangkali karena makanannya tidak cocok. Ya, makanan tidak cocok.
Kalau di pedalaman itu kan makanannya segar. Ya, misalnya singkong, ya ini contoh ya, langsung diambil dari kebun, langsung dibakar atau langsung digoreng atau apa. Kalau kita kan enggak, kalau di kota kan enggak. Singkong dari daerah mana dalam, bawa ke kota, sudah 2 hari 3 hari, masuk lagi ke freezer, baru kemudian dimasak. Ya kan? Contohnya seperti itu. Jadi orang Badui tadi hidup di kota Madinah, sakit perut dia. Ya, karena mungkin dia makan makanan yang biasa dimakan oleh orang kota, yang tidak terbiasa dia makan. Sakit perut dia. Apa gimana cara Rasulullah mengobatinya? Bagaimana cara Rasulullah mengobatinya? Dia ambilkan air kencing unta. Ya, dia ambilkan air kencing unta dan disuruh minum oleh Rasulullah kepada orang Badui itu. Sembuh dia. Sembuh. Ya. Ya karena itu mungkin karena emang dia biasa hidup dengan unta, dengan kambing segala macam, itulah obatnya. Sembuh dia. Ini menunjukkan bahwa kencing unta itu enggak najis. Bapak pernah ke apa namanya? Ke Hudaybiyah ketika umrah. Ya. Ada enggak orang menawarkan air kencing unta? Di botol-botol itu. Ada yang pernah coba belinya? Ya. Enggak ada ya. Kalau dulu yang dijual susu unta, kalau kita ke Hudaybiyah itu yang peternakan unta itu, yang biasanya city tour kan ke Hudaybiyah. Ada unta di situ, peternakan unta. Kalau dulu yang ditawarkan susu unta. Kalau sekarang yang ditawarkan air kencing unta. Ya, pernah ada yang beli nggak atau mencoba? Pernah? Terus? tapi beli. Oh, sebagai ini ya, souvenir. Ragu terus. Ya. Ya, betul. Ada kan yang jual? Ada memang. Kan dijual air kencing unta itu. Berdasarkan hadis tadi itu yang saya bacakan tadi. Tapi apakah bisa menjadi obat untuk kita? Belum tentu. Yang kita ambil dia nggak najis itu saja. Ya, bisa nggak jadi obat untuk kita? Kalau kita yakin dengan tuntunan Nabi tadi, barangkali bisa. Tapi pertanyaannya, cocok nggak dengan perut kita? Itu yang kita nggak tahu. Yang perlu mungkin ahli-ahli Tibbun Nabawi perlu mendalaminya dan memberikan rekomendasi. Ya, karena yang biasa hidup dengan kita itu sapi, kerbau, kambing, ya kan? Kita nggak biasa hidup dengan unta. Nabi tadi menyuruh orang Badui tadi minum air kencing unta karena dia bisa hidup dengan unta. Wallahu alam ya, saya nggak mengatakan cocok atau tidak cocok, ya. Barangkali nanti kita cari referensi lagi, apakah memang untuk semua orang itu berlaku atau untuk yang Badui saja yang biasa hidup dengan unta saja. Tapi Nabi biasanya memberikan contoh itu bersifat umum. Ya, sekarang masih ada, Pak? Oh, jadi uang. Setahun disimpan, cuman ragu untuk minumnya. Ya, masih ragu untuk minumnya. Ya kalau ragu jangan, nanti malah sakit perut. Iya. Tapi kalau kita berpegang kepada hadis tadi, Nabi menyuruh dia minum kencing unta. Ini menunjukkan bahwa kencing unta itu tidak najis. Kemudian Nabi pernah ditanya tentang sholat di kandang kambing. Ya, sholat di kandang kambing. Nabi mengatakan nggak apa-apa, silakan sholat di kandang kambing. Ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang ya tentu maksudnya di sini adalah jangan juga kemudian kotorannya mesti becek-becek sholat di situ ya, jangan. Maksudnya kan kotorannya kita pisahkan, tapi itu nggak najis, kita sholat di situ. Nah itu jadi kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Kemudian yang keenam itu adalah damul haid. Ya, damul haid, darah haid. Darah haid itu najis. Ya. Kita bukan bicara tentang suci dari haidnya, tapi darahnya apabila mengenai pakaian, ya, itu najis. Ya, cuman sekarang mungkin nggak terlalu relevan ya kita bicarakan karena sekarang sudah sangat terjaga sekali dengan banyaknya pembalut yang aman segala macam, hampir tidak mengenai pakaian lagi. Haid, darah haid. Tapi kita bicara pada masa di mana pembalut belum ada.
Ya, pada masa Aisyah, pada masa Hafsah, kan belum ada pembalut pada masa itu. Jadi kemungkinan terkena percikan darah haid itu sangat besar. Nah, coba lihat. An Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abi Bakar. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha ya min damil haid kaifa tasna'? Faqala tahuttuhu ya thumma tufriqu tuqrisuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fi. Ya. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, salah seorang di antara kami, dia nggak mengatakan dia juga mewakili orang lain. Salah seorang di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang kamu sarankan? Apa yang kamu perintahkan gitu? Apa yang harus kami perbuat? Apa kata Rasulullah? Kamu menggosok-gosoknya, lalu mengeriknya, maksudnya dibuang, ya. Kemudian dengan air, kemudian kamu bilas, kemudian kamu sholat. Sederhana itu saja. Ya, tidak perlu pakai Baiklin, tidak perlu pakai pemutih dan sebagainya. Karena Nabi ingin sesuatu itu sederhana sekali. Kalau mengenai pakaian, ya cukup dengan ya dikerik kalau dia sudah mengering, kemudian digosok-gosok, maksudnya dikucek-kucek, ya, kemudian pakai sholat. Nah, nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara membersihkannya. Tapi yang kita ambil di sini adalah ketika Nabi menyuruh seseorang untuk membersihkannya, itu menunjukkan bahwa itu najis. Gitu. Ya, itu menunjukkan itu najis. Berarti darah haid itu hukumnya najis. Nah, bagaimana dengan darah yang bukan haid? Darah yang bukan haid, misalnya darah dari luka atau darah dari ya terkena sesuatu, darah manusia, najis atau tidak? Hah? Kalau meminumnya, memakannya, membekukannya lalu memakannya itu haram. Darah, ya, darah segar itu, ya. Kalau ada orang yang suka minumnya, atau dia bekukan lalu dia goreng, dia makan, haram. Tapi kalau mengenai pakaian atau mengenai badan, ini masih diperselisihkan oleh para ulama antara najis atau tidaknya. Ya, antara najis atau tidaknya. Kalau yang mengatakan najis itu karena dia haram dimakan. Darah kan haram dimakan. Ya. Lalu karena dia haram dimakan berarti dia terkenanya najis. Ya, tapi ulama lain tidak sependapat dengan itu. Ya, buktinya para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berperang itu, ya di saat dimana tim medis itu tidak lengkap seperti sekarang, yang kena sabetan pedang, yang kena tusukan panah segala macam, darahnya keluar. Paling diikat aja pakai kain, tapi darahnya keluar tetap. Mereka tetap sholat dengan darah itu. Ini menunjukkan bahwa tidak najis. Karena kalau najis pasti mereka akan bersihkan dulu baru mereka sholat. Jadi darah itu tidak najis. Ya, walaupun ada yang mengatakan najis seperti yang saya katakan tadi, tapi kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan para sahabat, maka menunjukkan tidak apa-apa kalau kita sholat walaupun ada darah atau darah tetap keluar atau mengalir dari badan kita. Kemudian yang ketujuh adalah lu'abul kalb, air liurnya anjing. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru inna'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Menyucikan bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat oleh anjing, maka hendaklah ia basuh, hendaklah dia cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah atau air bercampur tanah. Ya, air bercampur tanah 7 kali, salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Yang pertama bagusnya, biar nanti kita tinggal bilas dengan air bersih. Ya, gitu. Bagaimana kalau kita bersihkan dengan sabun, dengan apa? Nggak bisa. Ya, mungkin bersih,
tapi tidak suci karena sucinya harus dengan tanah, salah satunya dengan tanah. Ya, wallahu alam apa hikmah di balik itu. Tapi ya nanti para ilmuwan, para ahlinya akan mengungkap kenapa harus pakai tanah. Ya, kenapa harus pakai tanah? Ya, wallahu alam. Apakah karena di zaman Nabi itu tidak ada pembersih yang lain? Ada. Misalnya daun bidara, ya barus, itu kan yang biasa dipakai oleh Nabi untuk memandikan jenazah. Kan ada wangi-wanginya. Ya, ada tumbuhan-tumbuhan lain yang berwangi-wangi itu ada. Tapi nggak disuruh oleh Nabi pakai itu, cukup pakai tanah. Ya, sami'na wa ta'na 'alal 'aini war ra's. Jadi kita terima saja apa yang dilakukan oleh Nabi itu, dan itu kita amalkan. Jadi kalau ada bejana kita yang dijilat oleh anjing, maka kita sucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bagaimana kalau terkena badan anjing? Nah, gimana? Bukan dijilat oleh anjing, anjingnya gini-gini aja ke bejana kita atau ke mana kita. Najis atau tidak? Atau dicuci pakai air juga atau tidak? Tidak. Ya, perintah ini khusus kalau dijilat dari air liurnya itu. Ya, kalau terkena ekornya, kakinya, ya itu tidak najis. Ya kalau kotor silakan bersihkan, tapi tidak najis seperti cara pembersihan ini. Kemudian al-maitah, bangkai. Wahia ma mata ya hatfa anfihi min ghairi dzakatin syar'iyyah. Binatang ya yang mati tercekik atau disembelih dengan cara tidak syar'i atau mati sendiri itu dihukum sebagai bangkai. Ya, dihukum sebagai bangkai dan itu najis. Ya, dan itu najis. Hewan yang sama, kambing. Kalau dia mati sendiri itu bangkai. Tapi kalau sempat disembelih itu suci. Nah, begitu juga dengan sapi, kerbau atau yang lainnya. Kalau dia bangkai itu najis. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigha al-ihab faqad tahur wa ilhab jaldu maitah wa isasna min dzalik." Apabila kulit ihab itu kulit. Apabila kulit hewan yang sudah mati disamak, maka dia menjadi suci. Ini menunjukkan kalau ada proses pembersihan, berarti dia najis. Ya, disamak itu diapain, Pak? Ada yang tahu disamak? Kulit hewan yang mati secara bangkai, maksudnya tidak disembelih. Misalnya kambing, Bapak ingin ambil kulitnya, tapi kambing itu mati karena penyakit. Tapi kulitnya kan bisa dipakai. Ya. Kulitnya itu tetap najis sampai dia disamak. Kalau sudah disamak, ya idza dubigha, disamak. Kalau dia sudah disamak, maka dia menjadi suci. Menyamaknya itu, mungkin ahli kulit biasanya tahu. Menyamaknya itu adalah dengan membersihkan lendir-lendir, daging-daging, darah-darah yang menempel di bagian dalam kulit itu. Bersihkan seluruhnya sampai tidak ada bekasnya, karena kalau ada bekasnya nanti dia busuk. Bersihkan sampai habis, lalu kemudian direndam dengan cairan. Ya, tidak cairan yang terlalu kimia, biasanya ada daun-daun yang pahit atau apa gitu. Saya tukang kulit tahu. Direndam selama 3 hari, lalu kemudian dikeringkan. Silahkan dipakai. Ya, silahkan dipakai. Gitu. Jadi kulit itu walaupun dia najis, tapi kalau sudah disamak, maka dia menjadi suci. Baik, sampai menunggu waktu salat syuruk. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tentang benda-benda najis? Nah? Ya. Ya.
dengan tanah itu. Iya, kalau kita melihat ya kepada apa namanya dalilnya, itu Nabi SAW yang mengatakan yaghsilu, menyucinya, berarti bukan menyiramnya. Kalau menyiram itu kalimatnya namanya sab, ya seperti tadi masjid yang kena kencing itu nggak dicuci, tapi disiram, ambil air pakai gayung, siramkan ke situ, selesai, nggak usah dikucek-kucek. Ini yaghsil, berarti nyuci, berarti digini-gini kan, itu namanya yaghsil, menyuci. Itu Pak, termasuk tanahnya digosok-gosokkan gitu. Hah? Ya kan nanti kita cuci dengan air 7 kali kan? Ya kan? Ya. Yang sisanya pakai air bersih. Iya, nggak semuanya dengan tanah. Iya, salah satunya dengan tanah. Dengan air bersih. Nggak semuanya dengan tanah, satunya salah satunya saja ulahunna. Ya, ulahunna biturab. Yang pertama menggunakan tanah. Gitu. Sisanya baru kemudian dengan air yang bersih. Gitu. Nggak semuanya dengan tanah. Iya. Oh enggak, dengan tanah saja. Ya, dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah, dan sisanya dengan air bersih. Gitu. Baik, ya kalau tidak ada saya tambahkan sedikit lagi. Ya masih ada waktu kita. Berapa kita sholat? Jam berapa kita sholat? Jam 6? Jam 11. Masih ada 2 menit lagi. Jadi dari yang tadi dikecualikan, ya dikecualikan dari bangkai itu tadi ada pengecualian. Kalau tadi kan bangkai itu kalau sudah disamak kulitnya dia jadi suci. Maka dari bangkai itu dikecualikan maitatus samak wal jarat, bangkai ikan dan belalang. Walaupun kita dapati ikan sudah mati, ya boleh kita makan, gitu. Ya selama tidak membahayakan secara kesehatan. Artinya udah 3 hari mati ya jangan dimakan. Itu membahayakan. Maksudnya kita dapatin dia udah kelepek-kelepek kemudian mati, lalu kita ambil ya itu makan saja, nggak apa-apa. Maksud juga belalang, ada dalilnya. Uhilat lana maitatan wa daman, amal maitatan fal hut wal jarad, amal daman fal kabid wa tahal. Ini yang berikutnya. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Kemudian dihalalkan bagi kita 2 darah, yaitu hati dan limpa. Hati itu kan seperti darah juga Pak, yang membeku gitu. Ya, dia rasanya kecut-kecut seperti ya hati mungkin. Jadi tapi walaupun dia darah, ya maka itu dikecualikan, boleh kita makan hati limpa boleh, walaupun dia dari darah. Karena Rasulullah SAW menganggap itu bagian dari darah, itu masuk dalam kelompok darah. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga adalah izamul maitati wa qarnuha wa dhifruha wa sya'ruha wa rishuha. Jadi dari bangkai tadi, ya dari bangkai tadi dikecualikan tulangnya, ya, kemudian tanduknya, kemudian kukunya, kemudian bulunya, kemudian rambutnya. Itu bersih. Ya, walaupun kambing misalnya, domba misalnya mati mendadak, kan bangkai, nggak boleh kita makan. Tapi bulunya tetap boleh kita ambil, walaupun dia mati dalam keadaan ya mendadak, bangkai. Bulunya masih boleh kita ambil. Ya, atau misalnya gajah mati mendadak, ya,
atau kerbau mati mendadak, maka tanduknya boleh kita ambil. Ya, tanduknya boleh kita ambil. Jadi tanduk, tulang, bulu, rambut itu semuanya suci, kecuali kulit. Kalau kulit kita samak dulu baru menjadi suci. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ya ini kita harus menjaga diri dari yang najis ini karena kaitannya adalah dengan kesahihan ya dari sholat dan ibadah kita. Karena kalau kita sholat dengan membawa najis, maka sholat kita tidak sah karena kita tidak suci. Karena suci itu hadasnya harus diangkat, kemudian najisnya harus dibuang. Allah taala a'lamu bishawab. Kita cukupkan. Jazakumullahu khair. Wassallallahu Muhammad wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.